Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmadani dengan NIM 20800125011 dari PGMI A. Nah, pada video ini saya akan melakukan pengamatan dan klasifikasi hewan vertebrata yang ada di lingkungan sekitar. Vertebrata merupakan kelompok hewan yang memiliki tulang belakang dan terbagi menjadi 5 kelompok utama, yaitu mamalia, amfibi, aves, pisces, dan reptil. Kelompok pertama yang diamati adalah mamalia. Mamalia merupakan hewan vertebrata yang memiliki kelenjar susu untuk menyusui anaknya. Sebagian besar mamalia memiliki tubuh yang ditutupi rambut atau bulu, bernapas menggunakan paru-paru, dan termasuk hewan berdarah panas atau homoiter. Mamalia dapat ditemukan pada berbagai habitat, mulai dari daratan, perairan, hingga udara. Kelompok ini memiliki tingkat adaptasi yang tinggi sehingga mampu hidup pada berbagai kondisi lingkungan. Hewan pertama adalah kucing dengan nama ilmiah Felis catus. Kucing banyak ditemukan di lingkungan permukiman, pekarangan rumah, maupun kawasan perkotaan. Secara morfologi, kucing memiliki tubuh yang ditutupi bulu, kumis yang berfungsi sebagai alat peraba, mata yang mampu melihat dengan baik pada kondisi cahaya rendah, serta cakar tajam yang dapat ditarik masuk dan keluar. Perilaku kucing menunjukkan sifat predator yang aktif berburu hewan kecil seperti tikus dan serangga. Kucing juga memiliki kemampuan keseimbangan tubuh yang sangat baik sehingga mampu memanjat dan melompat dengan lincah. Dari segi ekologis, kucing membantu mengendalikan populasi tikus yang dapat menjadi hama maupun penyebar penyakit di lingkungan manusia. Selanjutnya, hewan yang diamati adalah anjing dengan nama ilmiah Canis lupus familiaris. Anjing merupakan hewan mamalia yang banyak ditemukan di lingkungan permukiman dan sering dipelihara oleh manusia. Habitatnya berada di sekitar rumah, halaman, maupun area peternakan. Secara morfologi, anjing memiliki tubuh yang ditutupi bulu, 4 kaki yang kuat, gigi yang tajam, serta indera penciuman yang sangat baik. Sebagai mamalia, anjing bernapas menggunakan paru-paru, melahirkan dan menyusui anaknya. Dari segi perilaku, anjing merupakan hewan yang aktif, sosial, dan mudah berinteraksi dengan manusia. Anjing sering digunakan sebagai hewan penjaga karena memiliki kemampuan mengenali wilayah dan mendeteksi kehadiran orang asing. Secara ekologis, anjing berperan sebagai konsumen dalam rantai makanan dan membantu manusia dalam menjaga keamanan lingkungan serta berbagai kegiatan lainnya. Kelompok amfibi merupakan hewan vertebrata yang dapat hidup di dua lingkungan, yaitu darat dan air. Amfibi memiliki kulit yang lembab dan tidak bersisik, berdarah dingin, serta mengalami metamorfosis selama siklus hidupnya. Hewan ini umumnya hidup di daerah yang lembab, seperti sawah, kolam, sungai, dan rawa. Secara ekologis, amfibi berperan penting dalam mengendalikan populasi serangga, serta menjadi indikator kualitas lingkungan, karena sangat peka terhadap perubahan kondisi habitat. Kelompok aves merupakan hewan vertebrata yang memiliki tubuh ditutupi bulu, memiliki paruh tanpa gigi, sepasang sayap, serta berkembang biak dengan bertelur. Aves termasuk hewan berdarah panas dan bernapas menggunakan paru-paru yang dibantu oleh pundi-pundi udara, sehingga proses pernapasannya lebih efisien. Aves dapat ditemukan di berbagai habitat, seperti hutan, sawah, perairan, dan lingkungan pemukiman. Secara ekologis, aves berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem sebagai penyebar biji,
penyerbuk, pengendali hama, dan bagian dari rantai makanan. Hewan yang diamati adalah ayam, dengan nama ilmiah Gallus domesticus. Ayam merupakan hewan aves yang banyak ditemukan di lingkungan permukiman dan peternakan. Habitatnya berada di kandang, karangan rumah, maupun area pertanian. Secara morfologi, ayam memiliki tubuh yang ditutupi bulu, paruh tanpa gigi, sepasang sayap, dua kaki yang kuat untuk berjalan dan mengais tanah, serta jengger yang terdapat di bagian kepala. Ayam bernapas menggunakan paru-paru dan berkembang biak dengan telur. Dari segi perilaku, ayam aktif mencari makan pada siang hari dan mengais tanah untuk memakan biji-bijian, serangga, dan cacing. Ayam hidup berkelompok dan memiliki kemampuan beradaptasi yang baik dengan lingkungan sekitar. Secara ekologis, ayam berperan dalam mengendalikan populasi serangga dan membantu penyebaran biji tumbuhan. Selain itu, ayam memiliki nilai ekonomi yang tinggi sebagai penghasil telur dan daging yang dimanfaatkan oleh manusia. Selanjutnya, hewan yang diamati adalah burung jalak dengan nama ilmiah Achridoteres sp. Burung jalak merupakan anggota kelompok aves yang banyak ditemukan di daerah permukiman, kebun, persawahan, dan pepohonan. Secara morfologi, burung ini memiliki tubuh yang ditutupi bulu, paruh berwarna kuning, dua sayap untuk terbang, serta dua kaki yang digunakan untuk bertengger dan berjalan. Burung jalak bernapas menggunakan paru-paru dan berkembang biak dengan telur. Dari segi perilaku, burung jalak aktif mencari makan pada siang hari dan memakan serangga, buah-buahan, serta biji-bijian. Burung ini sering terlihat bertengger di pohon atau bergerak dalam kelompok kecil. Secara ekologis, burung jalak berperan dalam mengendalikan populasi serangga serta membantu penyebaran biji tumbuhan, serta turut menjaga keseimbangan ekosistem di lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, hewan yang diamati adalah entok atau itik Manila dengan nama ilmiah Cairina moschata. Entok merupakan hewan aves yang banyak dipelihara di lingkungan pedesaan dan peternakan. Habitatnya berada di sekitar pekarangan rumah, kolam, sawah, dan area yang dekat dengan sumber air. Secara morfologi, entok memiliki tubuh yang ditutupi bulu, paruh yang relatif lebar, kaki berselaput untuk membantu bergerak di air, serta memiliki benjolan berwarna merah di sekitar paruh dan wajah yang menjadi ciri khasnya. Dari segi perilaku, entok aktif mencari makan di daratan maupun perairan dengan memakan biji-bijian, tumbuhan, serangga, dan hewan kecil lainnya. Entok sering hidup berkelompok dan mampu beradaptasi dengan baik terhadap lingkungan sekitar. Secara ekologis, entok berperan dalam mengendalikan populasi serangga dan organisme kecil, serta membantu menjaga keseimbangan ekosistem. Selain itu, entok juga dimanfaatkan sebagai sumber daging dan telur oleh masyarakat. Kelompok Pisces merupakan hewan vertebrata yang hidup di perairan, baik air tawar, air payau, maupun air laut. Pisces memiliki tubuh yang umumnya ditutupi sisik, bergerak menggunakan sirip, dan bernapas dengan insang. Hewan ini termasuk berdarah dingin atau ektoterm, sehingga suhu tubuhnya dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Ikan memiliki bentuk tubuh yang beragam sesuai dengan habitat dan cara hidupnya. Secara ekologis, Pisces berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem perairan sebagai konsumen maupun sumber makanan bagi organisme lain, serta memiliki nilai ekonomi yang tinggi bagi manusia. Hewan yang diamati adalah ikan nila dengan nama ilmiah Oreochromis niloticus. Ikan nila merupakan hewan vertebrata yang termasuk
dalam kelompok Pisces dan hidup di perairan tawar seperti kolam, sungai, dan danau. Secara morfologi, ikan nila memiliki tubuh pipih ke samping, dilapisi sisik, serta dilengkapi sirip untuk berenang dan insang untuk bernapas. Ikan ini mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan perairan, sehingga banyak dibudidayakan oleh masyarakat. Dari segi perilaku, ikan nila aktif berenang secara berkelompok dan mencari makan berupa tumbuhan air, plankton, dan organisme kecil lainnya. Ikan nila berkembang biak di perairan dan memanfaatkan kolam sebagai tempat hidup dan mencari makanan. Secara ekologis, ikan nila berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem perairan sebagai bagian dari rantai makanan. Selain itu, ikan nila memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan menjadi salah satu sumber protein penting bagi manusia. Kelompok reptil merupakan hewan vertebrata yang memiliki kulit bersisik kering, bernapas menggunakan paru-paru, dan termasuk hewan berdarah dingin atau ektoterm. Reptil dapat ditemukan di berbagai habitat seperti hutan, kebun, sungai, rawa, hingga lingkungan permukiman. Sebagian besar reptil berkembang biak dengan bertelur, meskipun ada beberapa jenis yang melahirkan. Contoh hewan reptil yang sering ditemukan antara lain cicak, kadal, ular, kura-kura, dan biawak. Secara ekologis, reptil berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem sebagai predator maupun mangsa dalam rantai makanan. Hewan yang diamati adalah cicak dengan nama ilmiah Hemidactylus sp. Cicak merupakan hewan reptil yang banyak ditemukan di dinding rumah, langit-langit, maupun celah bangunan. Secara morfologi, cicak memiliki tubuh yang ditutupi sisik halus, 4 kaki dengan bantalan perekat pada jari-jari, serta ekor yang dapat terlepas sebagai mekanisme pertahanan diri ketika terancam predator. Dari segi perilaku, cicak aktif mencari makan terutama pada malam hari dengan memangsa nyamuk, lalat, dan serangga kecil lainnya. Cicak sering terlihat merayap di dinding atau dekat lampu karena banyak serangga berkumpul di area tersebut. Secara ekologis, cicak berperan sebagai pengendali populasi serangga sehingga membantu menjaga keseimbangan lingkungan dan mengurangi keberadaan hama di sekitar rumah. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hewan vertebrata memiliki ciri-ciri dan karakteristik yang berbeda sesuai dengan kelompoknya. Pada pengamatan ini, ditemukan kucing dan anjing dari kelompok mamalia, ayam, burung jalak, dan entok dari kelompok Aves, ikan nila dari kelompok Pisces, serta cicak dari kelompok reptil. Perbedaan bentuk tubuh, habitat, dan perilaku menunjukkan adanya adaptasi masing-masing hewan terhadap lingkungannya. Keberadaan hewan-hewan tersebut juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, keanekaragaman hewan vertebrata perlu dijaga dan dilestarikan agar tetap mendukung keberlangsungan lingkungan. Sekian video pengamatan vertebrata ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.